Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tipasari, NPM 2401100052. Nah, saya dari Prodi Pendidikan Informatika dari sesi B, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas PGRI Sumatera Barat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SDLC model waterfall pada program login dan cara pembuatan flowchart-nya. Baik, halo semuanya. Nah, kita akan masuk ke pembahasan pertama yaitu tentang formulir login ini. Nah, dari formulir formulir login ini kita akan menganalisisnya jadi SDLC, model waterfall, dan pembuatan flowchart-nya. Nah, terlebih dahulu kita coba dulu. Nah, di sini dia kan ada username dan admin dan passwordnya 123, yaitu admin. Password, password 123. Nah, login berhasil. Nah, jika kita bikin nama sendiri, nama dan 123456788. Contoh passwordnya. Nah, nama pengguna atau kata sandi akan salah, dikarenakan dia tidak divalidkan. Kenapa tadi di... Nah, kenapa tadi dia berada di... Nah, kenapa tadi username-nya admin dan passwordnya 123 itu terdapat dari pemrograman tersebut. Pemrogramannya terbagi dua, yaitu user PHP sama indeks PHP. Nah, kita lanjut saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang analisisnya. Nah, kita masuk ke pertama tentang analisis SDLC model waterfall pada pemrograman login. Metodologi waterfall terdiri dari 5 tahap utama. Satu, requirements, yaitu analisis kebutuhan. Satu, yaitu sistem kebutuhan, terdiri dari from login atau username dan password. Validasi login dan tampilkan pesan sukses atau gagal. Terakhir yaitu mekanisme dasar keamanan atau HTML, special charge, dan input required. Nah, yang kedua yaitu sistem desain, perancangan sistem. Perancangan sistem meliputi satu, struktur OOP dengan kelas user. Yang kedua, file terpisah dan user PHP dan indeks PHP. Yang ketiga itu login validasi sederhana. Yang terakhir yaitu UI from dengan HTML dan CSS. Yang ketiga yaitu implementation atau implementasi. Yang pertama penulisan kelas user pada user titik PHP. Yang kedua penulisan from login ditambah proses post pada bagian indeks titik PHP. Yang terakhir yaitu link halaman login. Yang keempat yaitu testing atau pengujian. Pengujian dilakukan dengan satu login benar, yaitu login berhasil. Login salah yaitu nama pengguna atau kata sandi salah. Kalau terakhir kolom kosong ditolak oleh HTML required. Yang terakhir yaitu maintenance, pemeliharaan, pembaikan pengembangan di masa depan, dan penambahan database MSQL, dan yang kedua menambah session untuk keamanan, yang ketiga membuat ekskripsi password atau password hash. Nah, sekian dari analisis SDLC model waterfall pada pemrograman loginnya.
Nah, dari analisis ini kita buat dia bentuk flowchart-nya. Nah, langsung saja kita masuk pembuatan flowchart-nya. Pertama-tama yaitu buka aplikasi Visual Studio Code. Setelah itu cari dia itu Draw.io. Setelah itu Ctrl Shift P. Cari dia itu New Draw.io diagram. Nah, cari dia ah, kalau saya diambilkan ke di C. Dia harus disimpan di C. Karena saya sudah mempunyai folder, maka saya akan masuk ke folder ini. Hmm, yaitu flowchart login. Setelah itu create. Maka dia muncul jendela seperti ini. Nah, kita langsung aja ke pembuatan flowchart-nya itu cari aja flowchart supaya simbol-simbolnya tuh keluar. Dan ada juga di beberapa menu tersebut. Nah, tanpa lama-lama kita langsung aja masuk ke start, memulai. Setelah itu sambungkan. Setelah itu kita ambil simbol input. Nah, yang diinput di sini adalah dia tadi ada dua yaitu username dan password. Kedua ini yang diinputkan. Setelah itu masuk. Setelah itu masuk kita ke setelah itu kita masuk ke bagian proses. Nah, yang diproses itu adalah yang diproses itu adalah validasi username, password.
Jangan lupa untuk garis penghubung. Pembuatan simbol if. Jangan lupa dia disambungkan. Sini kita apakah valid yang diproses dari sini, apakah dia valid? Nah, kita tentukan. Jangan lupa untuk menyambungkan penghubungnya ini hingga dia hijau. Nah, di sini kita apakah dia valid? Jika ya, dan di sini jika tidak. Jika ya, jika ya yaitu login. Jika ya, login berhasil. Seterusnya, jika tidak, jika tidak, nama pengguna atau kata sandi salah atau tidak valid. Nah, di sini kita lihat apakah dia valid jika ya login berhasil, apakah valid jika tidak nama pengguna atau kata sandi salah atau tidak valid. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap terakhir, yaitu penyambungan.
Nah, kita ambil penghubung garis. Hmm. Lanjut, dan yang terakhir yaitu N. Nah, ini adalah hasil flowchart-nya. Sedikit saya akan menjelaskan tentang flowchart ini. Pertama-tama yaitu star. Yang diinput itu ada dua dari pembahasan tadi yaitu username sama password. Setelah itu kita proses validasi atau memasukkan tentang username dan password itu. Contoh username itu tadi adalah admin. Passwordnya itu password 123. Maka kita akan memproses data itu. Nah, setelah itu kita lihat hasilnya. Apakah dia valid atau apakah dia berhasil atau dia bisa diterima. Nah, jika ya, yaitu hasilnya akan muncul login berhasil. Sebaliknya, jika tidak diterima, yaitu nama pengguna atau kata sandi salah. Nah, setelah itu N. Sekian dan terima kasih. Cuman itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.